Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu mikir, kenapa sih kita perlu belajar ini? Nah, di video ini kamu bukan cuma akan tahu alasannya, tapi juga cara mudah memahaminya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Yuk kita mulai materinya. Materi kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kepemimpinan strategis dalam organisasi. Bersama saya, Alvin Arifin. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Alvin Arifin, email alvinarifin@unibamadura.ac.id. Email personal saya yaitu mail@alvinarifin.com. NIDN 0728119104. Sinta ID 67011866. Scopus ID 59747968600. Website tempat saya menulis yaitu di alvinarifin.com. Materi ini dapat diakses di lms.alvinarifin.com. Kemampuan akhir yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa memahami konsep kepemimpinan strategis dalam konteks organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan peran dan tantangan pemimpin tingkat atas. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis keterkaitan antara visi strategis, budaya organisasi, dan perubahan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi langkah-langkah kunci dalam formulasi dan implementasi strategi organisasi. Bahan kajian kita kali ini ada 5. Yang pertama, definisi kepemimpinan strategis. Yang kedua, perbedaan antara kepemimpinan operasional dan juga strategis. Yang ketiga, peran CEO, manajemen puncak, dan dewan. Yang keempat, penyusunan visi, misi, dan arah strategis. Yang terakhir, implementasi dan kontrol strategi. Konsep dasar kepemimpinan strategis. Jadi, kepemimpinan strategis melibatkan kemampuan pemimpin mengantisipasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain dalam mengelola perubahan yang strategis di sini. Jadi, titik beratnya kepada kemampuan dari pemimpin untuk mengantisipasi, misalnya mengantisipasi masalah, misalnya konflik, kemudian mempertahankan fleksibilitas, ya, lebih fleksibel misalnya, dan memberdayakan orang lain, ya, memberikan wewenang kepada orang lain atau mendelegasikan orang lain dalam perubahan-perubahan yang strategis, ya, yang menguntungkan maksudnya. Kemudian bukan hanya manajemen harian, tetapi tentang mengarah menciptakan nilai jangka panjang dan menjaga kelangsungan organisasi. Jadi target waktunya adalah jangka panjang agar organisasi itu sustain, ya, agar keberlangsungan organisasi itu panjang, tetap terjadi keberlanjutan di organisasi. Nah, perbedaan antara strategis dan operasional. Ya, fokus waktu pada kepemimpinan strategis yaitu jangka panjang, ya, sedangkan operasional hanya jangka pendek. Ya, orientasinya itu jangka panjang. Ya, karena visinya tentunya bagaimana organisasi itu keberlanjutan organisasi itu eh, terus berlanjut secara panjang dengan waktu yang panjang. Kemudian level organisasi pada kepemimpinan strategis yaitu manajemen puncak. Ya, sedangkan pada kepemimpinan operasional di sini manajer menengah dan bawah, ya. Jadi middle dan low di sini. Peran utama pada strategis yaitu menetapkan arah, ya. Sedangkan operasional sebagai pelaksana di sini melaksanakan kegiatan harian. Jadi yang menetapkan
tugas atau menetapkan arah di sini strategis ya, yang top manajemen, sedangkan yang melaksanakan tugas yaitu tadi manajemen menengah dan bawah, middle dan low management di sini. Orientasinya yaitu yang strategis, yaitu visi, inovasi, dan keunggulan bersaing atau daya saing di sini. Ya, tentunya itu adalah tugas dari manajemen puncak, ya top manajemen di sini. Sedangkan operasional yaitu efisiensi pelaksanaan tugas. Bagaimana manajemen menengah itu, middle management dan juga low management itu melakukan efisiensi ya, dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh top manajemen. Peran pemimpin strategis yaitu membentuk visi dan misi organisasi tentunya, ya itu sudah pasti ya. Membentuk visi, tujuan organisasi di situ dan misi bagaimana mencapai visi tadi ya. Kemudian membangun budaya organisasi yang mendukung visi ya. Jadi harus menciptakan budaya di sini bagaimana dalam mencapai visi yang sudah dirumuskan oleh pemimpinnya. Ya, kemudian membuat keputusan strategis besar. Ya, jadi selain pemimpin itu juga tugasnya sebagai decision maker, ya, pembuat keputusan. Ya, karena keputusan itu ada di manajemen puncak, ya, seorang pemimpin di situ jalannya. Kemudian mengelola perubahan besar atau transformasi organisasi. Ya, ketika misalnya ada perubahan, ya, mampu mengelola, memanage dengan baik. Kemudian yang terakhir, menjaga hubungan eksternal dan legitimasi publik. Ya, juga menjaga hubungan sosial di luar dari organisasi ya, dan agar muncul legitimasi publik, pandangan publik tentang organisasi. Kemudian, proses perumusan strategi yang pertama analisis lingkungan eksternal ya. Ada peluang dan juga ancaman ya di situ. Ya, itu lingkungan eksternal, lingkungan internal, kekuatan dan juga kelemahan itu atau analisis yang bisa dilakukan adalah analisis SWOT ya. Ya, ada analisis SWOT di situ. Kemudian yang ketiga, penetapan visi, misi dan tujuan strategis ya. Ya, dirumuskan kemudian ditetapkan visi, misi dan tujuan strategisnya. Ya, kemudian pengembangan strategi fungsional dan korporat ya. Ya, berdasarkan fungsi dan berdasarkan dengan organisasi di situ. Ya. Strategi untuk mencapai visi itu kan membutuhkan strategi ya, agar efektif dan efisien di dalam organisasi. Kemudian yang kelima, evaluasi dan penyesuaian strategi. Ketika di proses perjalanannya mungkin juga butuh penyesuaian dia. Penyesuaian karena mungkin saja di tengah jalan timbul perubahan-perubahan yang tidak direncanakan sebelumnya. Proses ini memerlukan keterlibatan lintas departemen dan komunikasi yang dua arah. Ya, harus ada komunikasi. Ya, misalnya dari manajer keuangan, komunikasi juga dengan manajer pemasaran misalnya. Ada dua arah komunikasi lintas departemen ya. Untuk saling menguatkan, eh, saling mensupport misalnya. Ya, untuk kepentingan organisasi ya. Implementasi strategi yang pertama menyelaraskan struktur organisasi dengan strategi. Harus selaras ya, harus struktur organisasi dan dengan strategi itu ya. Ya, ya. Strategi harus mendukung struktur organisasi yang sudah diterapkan dan juga sebaliknya. Struktur organisasi berjalan berdasarkan strategi yang sudah dirumuskan. Kemudian menyesuaikan sistem dan budaya organisasi. Menyesuaikan sistem di sini ya. Tidak boleh tumpang tindih antara sistem dan budaya organisasi.
agar tidak muncul yang namanya konflik. Jadi harus sejalan. Kemudian yang ketiga, membangun kepemimpinan tim strategis ya. Jadi harus membangun kepemimpinan tim ya. Ya, harus dibangun itu agar juga memberikan delegasi-delegasi atau wewenang-wewenang juga kepada para pengikut atau bawahan ya, agar mereka juga mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Kemudian yang keempat, menentukan indikator keberhasilan strategis. Jadi menentukan tolak ukur ya keberhasilan strategis ya. Dikatakan berhasil ketika apa misalnya ya harus ada indikator-indikator atau alat ukur yang disusun untuk mengukur keberhasilan yang strategis. Yang kelima, mengelola resistensi terhadap perubahan. Ya. Jadi harus mampu menghadapi perubahan. Ketika misalnya suatu saat di tengah perjalanan dalam organisasi muncul perubahan-perubahan yang tidak direncanakan. Pemimpin strategis tidak hanya menyusun strategi, tapi juga memastikan eksekusinya berjalan efektif. Makanya ada fungsi manajemen itu yang namanya controlling, ya, yaitu fungsi pengawasan. Ya. Bagaimana seorang pemimpin mengawasi apakah eh, tugas atau strategi yang sudah disusun dan sudah diimplementasikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, harus berjalan dengan efektif. Kemudian kepemimpinan dan perubahan strategis. Kepemimpinan strategis sangat terkait dengan perubahan ya, skala besar ya. Jadi skalanya besar. Ya. Tantangannya yaitu resistensi internal, ya, ketidakpastian pasar, budaya yang tidak adaptif. Jadi kaitannya dengan internal, ya, adanya goncangan di dalam internal organisasi itu tantangannya ya. Kemudian yang faktor eksternalnya itu adalah ketidakpastian pasar, ya, faktor eksternalnya dan budaya yang tidak adaptif ya, tidak bisa beradaptasi dengan budaya, tidak mampu ya beradaptasi dengan budaya. Ya. Solusinya yaitu komunikasi yang kuat. Ya, komunikasi yang kuat, kemudian ada keterlibatan pemangku kepentingan di sini. Yang terakhir adalah kepemimpinan visioner yang inklusif di sini solusinya. Jadi harus makanya komunikasi penting dalam organisasi. Ya. Ketika muncul masalah, contohnya tadi resistensi, ya, adanya penolakan dari internal itu dari anggota itu, maka perlu adanya komunikasi yang kuat di sini. Ya, ada keterlibatan. Jadi pemangku kepentingan bukan hanya menyaksikan ya bawahannya bekerja, tetapi juga ikut terlibat di dalamnya, yaitu minimal adanya fungsi pengawasan di situ ya. Bukan hanya apa melihat hasil juga, harus juga melihat prosesnya yang sudah dilakukan. Dan kemudian visioner dan inklusif harus memiliki visi atau eh, pandangan ke depan. Kemudian kualitas pemimpin strategis yang efektif, yang pertama berpikir sistemik dan jangka panjang ya. Nah, pikirnya sudah visioner sekali ya. Pikirannya sudah mencakup jangka panjang ya. Kemudian inovatif dan adaptif terhadap perubahan, mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan perubahan ya. Contohnya misalnya perubahan-perubahan yang tidak direncanakan ya, yang tiba-tiba muncul misalnya. Kemudian keterampilan komunikasi dan negosiasi tinggi. Nah, kembali lagi ke komunikasi di sini ya, adanya komunikasi. Ya, sehingga ada negosiasi juga yang tinggi, mampu mempengaruhi orang lain dengan teknik komunikasi yang efektif tadi. Kemudian integritas dan keteladanan etis yang memberikan keteladanan. Ya, harus pandangan pandangan pengikut terhadap atasannya itu baik. Karena pemimpinnya melakukan hal-hal yang etis dalam memimpin. Kemudian yang kelima, kemampuan membangun tim dan jaringan strategis ya. Harus mampu membangun jaringan dan membangun tim ya. Salah satunya misalnya menjaga kekompakan tim misalnya. Ya,
Kesimpulan pada materi kita kali ini, yang pertama, kepemimpinan strategis adalah tentang menentukan arah organisasi dan memimpin perubahan besar. Kemudian, yang kedua, peran ini menuntut kemampuan berpikir holistik, kepemimpinan lintas fungsi, dan keberanian mengambil keputusan penting. Nah, itu eh, peran pemimpin, ya, pemimpin yang strategis di sini. Kemudian keberhasilan strategi sangat bergantung pada implementasi yang efektif, dukungan budaya dan kepemimpinan yang menginspirasi. Jadi seorang pemimpin harus dapat menginspirasi para pengikutnya. Referensi materi ini yang pertama dari Yukel dan Gardner dengan judul bukunya Leadership in Organizations, edisi ke-9, terbitan Persen tahun 2020. Yang kedua dari Northhouse ya dengan judul buku Leadership Theory and Practice edisi ke-7 dari Sage Publication 2016. Yang ketiga dari Harrison dengan judul bukunya Leadership Theory and Research: A Critical Approach to New and Exciting Paradigms. Dari Palgrave Macmillan tahun 2018 dan buku ini berupa e-books yang dapat diakses dengan mudah di internet. Oke, sebelum diakhiri, izinkan saya mendeskripsikan diri saya. I'm a permanent lecturer at the Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Bahoudin Mutahari, Madura. I specialize in human resource management, driven by a belief that human quality is the foundation of organizational and societal progress. In the learning process, I aim not only to transfer knowledge but also to shape strategic and ethical thinking among students. I actively research contemporary human resource issues and seek to translate research findings into real-world practice through community engagement initiatives. Oke, itu video kita kali ini. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe video-video ini dan juga video-video lain. Oke, kita berjumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.